segala wabah, segala penyakit, maupun segala bahaya, insyaallah senantiasa Allah lindungi kepada kita semua. Pada itu, dan selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan nasyidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ashrafil kawnain habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa, tiada tara. Tugas kita adalah mensyukurinya. Pertama, asyukru bil janan, bersyukur dengan hati, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya semua nikmat itu datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Meyakini bahwasanya kesehatan adalah nikmat dari Allah, kesembuhan adalah nikmat dari Allah, rizki nikmat dari Allah, ketaatan adalah nikmat dari Allah. Kalau ada seorang hamba merasa bahwasanya dia sehat gara-gara dia olahraga, lupa bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah, olahraga hanya perantara, maka dia kufur nikmat. Kalau ada orang meyakini bahwasanya kesembuhannya gara-gara berobat, lupa yang menyembuhkan adalah Allah, lupa kalau berobat hanya perantara, maka dia kufur nikmat kesembuhan. Orang yang meyakini, merasa harta bendanya, rizkinya datang gara-gara usahanya, karena kecerdasan dia dalam berbisnis, karena pekerjaannya, lupa bahwasanya itu semua adalah rizki dari Allah. Pekerjaan, usaha, bisnis hanya perantara belaka, maka dia kufur nikmat. Barang siapa merasa dia melaksanakan ketaatan karena kemampuannya, merasa mampu ibadah kepada Allah, merasa mampu sholat berjamaah, merasa mampu bersedekah, merasa mampu bangun malam sholat tahajud, merasa mampu mengajar para santri, merasa mampu membimbing peserta majelis ta'lim, merasa mampu melaksanakan ketaatan apapun, merasa mampu meninggalkan kemaksiatan, merasa mampu meninggalkan kemungkaran, dia lupa bahwasanya itu semua murni anugerah Allah, maka dia kufur nikmat. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, gak kehitung. Tarik nafas, hembuskan, itu nikmat dari Allah. Coba kalau Allah tahan 5 menit aja gak bisa nafas, gimana kira-kira?
Apa nilai jabatan? Apa nilainya harta benda melimpah ruah? Ya Allah, nikmat kedua mata. Lihat lampu, lihat dinding, lihat kawan kita bisa nampak, bisa mendengar suara. Masya Allah, semua nikmat dari Allah. Bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berjamaah. Masya Allah, semua adalah nikmat dari Allah. Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia salat sunnah setengah malam. Wa man shalla subha bi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sunnah semalam suntuk. Ini berkah sholat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika di pagi hari kita membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalaqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru, maka kita telah mensyukuri nikmat Allah selama semalam sampai pagi hari. Ketika sore hari kita baca Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru, maka kita telah mensyukuri nikmat Allah sepanjang hari dari pagi sampai sore. Yuk kita sama-sama baca, saya awali dulu. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru. Berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah dari kemarin sore sampai pagi ini. Allahumma ya Allah ma asbaha bi min ni'matin, apapun nikmat apapun yang ada sampai pagi ini bersamaku, au bi ahadin min khalqika, atau yang ada bersama seorang makhlukmu, bersama seseorang dari makhlukmu, faminka wahdaka, maka itu murni datang darimu semata, bukan dari selain engkau. La syarika laka, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu wa lakas syukru, maka bagimu segala puji dan syukur. Para hadirin, para jemaah subuh, orang tua kami sekalian rahimakumullah. Mari kita lanjutkan, kita dengarkan nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kita baca dulu nasihat-nasihat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumi asrari karamati barakati fid dharain amin, ila an qala al-qismul awwalu fit ta'at. Adapun bagian yang pertama itu membahas tentang ketaatan kepada Allah. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya perintah-perintah Allah Ta'ala, faraidu wa nawafilu, ada faraid, ada nawafil. Perintah Allah itu ada kalanya faraid, faridah, perkara yang wajib, dan ada terkadang berupa nafilah, nawafil, amalan sunnah. Jadi perintah Allah ada perintah yang sifatnya wajib,
dan ada yang bersifat sunnah. Fal fardu ra'sul mal, adapun fardu kewajiban adalah ra'sul mal, modal utama. Wa huwa aslu tijarati, dan itu adalah pokok perdagangan. Kalau dalam perdagangan ini pokoknya ra'sul mal, modal utama. Wa bihi tahsulun najatu, dan dengan kefarduan tadi akan terhasilkan keselamatan dari azab Allah. Dengan mengerjakan yang wajib, menunaikan kewajiban, maka terhindar dari hukuman. Allah berikan pahala, Allah hindarkan dari azab. Wa nafluhu waribhu, dan nafal amalan sunnah itu adalah ribah, laba, keuntungan. Wa bihil fawzu bid darajat, dan dengan mengerjakan amalan sunnah akan mendapatkan fauz, mendapatkan kesuksesan, keberuntungan bid darajat, dengan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun, tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku, tidaklah mendekatkan diri kepadaku orang-orang yang mendekatkan diri, yang beribadah kepadaku, kata Allah, bimithli ada'i maftaratu alaihim, dengan semisal menunaikan apa yang aku telah wajibkan ke atas mereka. Dalam riwayat lain, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in min at-tha'at ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba beribadah, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu pun dari ketaatan-ketaatan yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku telah wajibkan ke atasnya. Jadi utamakan yang wajib. Wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan seorang hamba selalu mendekatkan diri kepadaku, tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi utamakan, tunaikan yang wajib, tunaikan kewajiban, kemudian sempurnakan amalan sunnah. Sempurnakan amalan wajib, lalu tunaikan amalan sunnah. Dengan mengerjakan kewajiban, amalan wajib, maka kita telah terhindar dari azab Allah, terhindar dari ancaman. Kemudian gak cukup itu saja, kita tingkatkan, kerjakan amalan sunnah, sehingga mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita utamakan yang sunnah sehingga melalaikan kewajiban. Itu tertipu. Para ulama mengatakan, man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'durun, wa man syaghalahun naflu 'anil fardi fahuwa magrurun. Man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dur. Barang siapa yang disibukkan oleh ibadah yang wajib sehingga dia tidak sempat menunaikan ibadah sunnah, fahuwa ma'dur, maka orang itu ma'dur, dimaafkan, ada uzur. Gara-gara dia mengutamakan yang wajib sampai yang sunnah pun ketinggalan misalnya, itu gak masalah, dia dimaafkan. Ma'dur, ada uzur, gak tercela.
Wa man syaghalahu naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Dan barang siapa yang disibukkan oleh ibadah sunnah sampai meninggalkan ibadah wajib, maka dia adalah maghrur, orang yang tertipu. Yang sunnah dikerjakan, yang fardu ditinggalkan. Orang seperti itu adalah orang yang tertipu. Puasa Senin Kamisnya rajin luar biasa. Puasa Daudnya rajin luar biasa. Puasa Ramadan ditinggalin. Orang tertipu. Sholat sunnahnya semangat. Bangun malam sholat tahajud. Sholat wajibnya ditinggalkan. Orang tertipu. Sedekah kepada fakir miskin rajin luar biasa. Anak istri dilupakan, gak dinafkahi. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Maghrur, orang tertipu. Ke orang lain luar biasa baiknya, berbagi ini, berbagi itu. Orang tua jompo gak mampu, biarkan terlantar, dosa. Wajib menafkahi keluarga. Utamakan yang wajib, sempurnakan yang wajib, lalu tunaikan yang sunnah. Sedekahnya luar biasa, zakatnya ditinggalkan. Dan sedekah tidak mewakili zakat. Meskipun mungkin nominalnya sedekah melebihi nominal yang harus kita keluarkan dalam zakat, tetap itu tidak mewakili zakat. Contoh dihitung-hitung, ini kewajiban zakat saya, ini contohnya 10 juta misalnya. Kita sedekah sampai 20 juta, 2 kali lipat nisab kewajiban zakat, tetap itu tidak menggugurkan kewajiban zakat. Zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Sama, ada orang sholat sunnah sehari 1000 rakaat, melebihi kadar sholat fardhu 5 waktu, cuma 17 rakaat. Subuh 2, duhur 4, asar 4, 8, 10, maghrib 3, 13, isya 4, 17 rakaat. Ada orang sholat sunnah sampai 1000 rakaat tiap hari. Dia meninggalkan sholat fardhu 5 waktu, itu tidak mewakili, tidak menggugurkan kewajiban sholat wajib. Disinilah pentingnya kita menggunakan ilmu. Tunaikan yang, sempurnakan yang wajib, kemudian yang sunnah kita tunaikan. Seandainya kita gara-gara mengerjakan yang wajib kok sehingga yang sunnah itu tidak dikerjakan, kita dimaafkan, kita enggak tercela. Namun jika gara-gara melakukan yang sunnah sampai yang wajib tertinggalkan, maka tercela. Orang yang tertipu. Harus pintar, harus cerdas. Harus cerdas. Tetangga sebelah dia kelaparan, kehimpit, masalah ini itu. Malah kita apa? Bantu orang yang jauh misalnya. Ini yang dekat dulu utamakan. Kita cek. Maka kita kalau mau berinfak, kita cek apa yang termasalahnya, dibutuhkan apa yang paling dibutuhkan. Orang kelaparan, pengen makan, lapar banget ini. Kalau makan harus sekarang ini, ya kasih makan, bukan kasih duit. Duit gak bisa dimakan, mau beli lagi kejauhan dia gak bisa jalan lagi. Sekarang kasih makanan, carikan makanan. Nah ini yang paling dia butuhkan apa? Kita harus pandai di dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan. Mana yang lebih maslahat? Oh ini bagusnya diberangkatkan umroh, bagusnya enggak ini. Oh dia lebih banyak utangnya ini. Udahlah nggak usah umroh, utang aja dulu beresin misalnya. Oh ini dia anaknya banyak ini kebutuhannya. Itulah yang ditunaikan. Tidak harus diumrohkan berkali-kali. Dihajikan, diumrohkan misalnya. Lihat sikon. Intinya kita tahu, kita perhatikan mana yang lebih maslahat.
Man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur wa man syaghalahu naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Barang siapa disibukkan oleh ibadah wajib sehingga tidak sempat melakukan yang sunnah, maka dia dimaafkan, udzur. Sebaliknya barang siapa yang melakukan ibadah sunnah sehingga melalaikan ibadah wajib, maka dia maghrur, orang yang tertipu. Namun bukan berarti kita sepelekan. Udahlah, yang penting saya kerjakan yang wajib saja, yang penting gak dosa. Tetap kita tingkatkan. Ibadah sunnah disempurnakan. Setelah tertunaikan ibadah wajib, ibadah sunnah kita sempurnakan. Untuk urusan makan saja, meskipun sudah ada pokoknya, nasi sudah ada. Nasi aja cukup makan pakai nasi. Tapi kita pengen maksimal, selagi ada kenapa tidak? Pengen ada lauk pauknya, pengen ada sayur mayurnya, buah-buahannya, pengen maksimal. Kendaraan pakai sepeda ontel juga boleh, gak ada yang melarang. Tapi kita pengen maksimal. Beli sepeda motor, beli mobil yang bagus, yang mahal, biar cepat, biar nyaman. Kita pengen maksimal. Rumah meskipun dari bilik, lantai tanah, atap rumbia boleh, nggak ada yang melarang. Sudah cukup untuk menjaga diri dari panas matahari, dari hujan. Tapi ketika ada, kenapa tidak? Pengen maksimal. Dalam ibadah kok yang penting sah, yang penting nggak dosa. Itu kelas TK. Tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan. Udahlah, saya yang penting sholat, meskipun duhur jam 2, setengah 3, asar menjelang maghrib, yang penting sah, nggak dosa. Orang kayak itu ya jalan-jalan ke pasar, yang penting pakai celana, nggak pakai baju, kan nggak aurat baju depan mah. Karena orang laki-laki cuma antara pusat dan lutut. Udahlah, ke masjid gak pakai baju. Dosa enggak? Memang enggak dosa. Tapi adabnya enggak baik. Enggak sopan, enggak adab. Pola pikir yang merasa yang penting sah, yang penting sudah sah, yuk kita tingkatkan lagi. Bagaimana ibadah kita berkualitas. Salatnya berkualitas. Berjamaah 5 waktu di masjid, di kantor lagi tugas berjamaah, lagi perjalanan mampir di masjid salat berjamaah. Nabi Muhammad SAW yang telah dijamin surga selalu menjaga salat berjamaah. Itu kajian Nabi. Saya kalau berjamaah khawatir gak ikhlas. Itu tipuan setan. Saya takut kalau berjamaah khawatir nanti gak ikhlas. Orang kayak itu seperti ini, saya nggak mau makan, khawatir kekenyangan nanti. Saya nggak mau pakai baju, khawatir kotor bajunya. Saya mau ke Jakarta, nggak mau naik mobil, mau jalan kaki aja, khawatir kecelakaan. Baca di medsos banyak orang kecelakaan. Salah. Makan tetap makan, tapi jaga jangan sampai kekenyangan. Pakai pakaian, tapi jaga jangan sampai kotor. Naik kendaraan, tapi jaga hati-hati jangan sampai kecelakaan. Yuk tetap tingkatkan ibadah. Berjamaah ke masjid disempurnakan, di mushola. Datang ke majelis taklim. Dan jaga hati biar tidak pamer, gak sombong. Kemudian ketika seorang hamba menunaikan ibadah sunnah, fa idza ahbabtuhu, ketika seorang hamba menunaikan yang wajib, menyempurnakan ibadah wajib, lalu dia menunaikan ibadah sunnah, maka dia dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku telah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan aku menjadi lisannya yang dengannya ia berbicara.
wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seorang hamba setelah dia sempurnakan ibadah wajib, kemudian dia tunaikan ibadah sunnah, maka dia mendapatkan cinta Allah. Ketika Allah cintai dia, maka Allah jaga pendengarannya, tidak akan mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah. Allah jaga penglihatannya, tidak akan melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Allah jaga lisannya, tidak akan berbicara kecuali yang diridhoi oleh Allah. Allah jaga tangannya, tidak akan memegang kecuali yang diridhoi oleh Allah. Allah jaga kakinya, sehingga tidak akan berjalan kecuali ke tempat yang Allah ridhoi. Ini PR kita sama-sama, tugas kita. Yuk senang mengerjakan amalan sunnah, senang setelah yang wajib ditunaikan, yang sunnah pun ditunaikan. Salat wajibnya ditunaikan 5 waktu, tingkatkan lagi berjamaah 5 waktu, kemudian salat sunnah pun dijaga. Salat sunnah, ibadah sunnah entah zikir, salat, baca Quran, sedekah, kita tunaikan. Salat rawatib qabliyah ba'diyah dijaga. Saking pentingnya rawatib, saking pentingnya qabliyah ba'diyah. Sampai-sampai pada zaman perawi hadis, kalau ada seorang perawi hadis tidak menjaga rawatib, tidak menjaga salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, fala yu'addu thiqatan, maka dia tidak dianggap thiqah, tidak dianggap terpercaya, alias hadisnya dianggap dhaif. Kadang kita kan suka dengar, ya itu hadisnya sahih atau dhaif ya. Ada orang suka nanya gitu, ini hadisnya sahih enggak? Dhaif atau sahih ini hadisnya ini? Nah, kita tanya, antum tahu enggak apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif? Ya gitu pokoknya, enggak tahu ternyata. Hadis sahih itu yang bagaimana, dhaif yang bagaimana? Hadis itu dianggap sahih ketika memenuhi 5 kriteria. Kita ngaji ilmu hadis biar paham masalah hadis. Bukan cuma katanya-katanya dia sahih. Kata siapa kamu sahih? Ya baca di YouTube tuh, katanya kamu ikut-ikutan orang namanya taklid itu. Kita gak boleh taklid, gak boleh ikut-ikutan, ikutlah Quran hadis. Bener kalau kita ahlinya, paham isi Quran, hafal isi Quran, paham isi hadis, tahu makna hadis, berapa ribu hadis hafal? Enggak tahu. Gimana caranya bisa paham Quran hadis? Ikut ulama kita. Oke, melarang kita taklid kepada ulama. Pas ditanya, kamu tahu dari mana hadis sahih ini? Ya, kamu ngecek sendiri, semua perawi kamu cek? Enggak juga tuh, kamu juga ikut-ikutan, itu taklid namanya. Apa itu hadis sahih? Al-hadits sahih al-haditsul ladzi tasala sanaduhu binaqdil adli ad-dhabiti min mabda'is sanadi ila muntahahu min ghairi syududin wala illatin. Itu kriteria hadis sahih. Pertama, ittisalus sanad. Sanadnya nyambung, enggak terputus, nyambung. Setiap perawi sanadnya nyambung. Sampai ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sahabat tabi'in, nyambung terus. Kalau dicek, loh ini perawinya kok ada yang gak nyambung, ada yang terputus ini. Ini kan perawi ini dan ini gak pernah ketemu, ini beda zaman. Wah ini pasti terputus ini, ya jadi dhaif nanti. Mungkote, terputus sanadnya. Sampai segitunya detail dalam perawi hadis, luar biasa. Tidak ada metode penerimaan kabar seketat dalam masalah hadis. Dalam Islam luar biasa ketat sekali. Siapa perawinya? Siapa yang meriwayatkan? Dari siapa kamu dengar hadis ini? Dari si fulan. Dari mana? Terus dicek sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, siapa yang ngasih kabar ini? Oh, dia ini enggak pernah sholat. Diterima, enggak diterima, ditolak gitu. Kalau sekarang kan enggak. Dapat kabar dari medsos langsung kita terima mentah-mentah. Siapa yang kasih kabar? Gak tahu dari mana. Dapat di medsos, dapat di grup. Katanya bener gak ini?
Lagi zaman sekarang banyak rekayasa. Lebih aman selamat kita, diem lebih selamat. Kita ikut-ikutan kita nggak tahu, hanya katanya. Mansomatan aja, barang sampai diem dia selamat. Jangan lata, harus yakin bener enggak ini, ditahqiq dulu. Ittisalu sanadnya, nyambung sanadnya. Kemudian adalah turuah, perawinya adalah orang-orang saleh. Dicek itu perawinya satu dari terus dicek satu persatu. Lah ini kok dia ini enggak ada lah ini. Dia ini kok apa ini? Pernah kelihatan makan pakai tangan kiri, udah hadisnya dhaif itu. Minum pernah kelihatan minum pakai tangan kiri, ini sudah hadisnya dhaif. Oh dia ini pernah jalan-jalan kok pakai celana pendek, dhaif hadisnya itu. Ketat sekali. Apalagi dia maksiat, apalagi perempuan baik kerudung, udah hadisnya dhaif. Bahkan mardud, tertolak hadisnya itu. Tertolak. Dhabtur ruwah, yang ketiga dhabtur ruwah. Perawinya dhabit, cerdas, hafalnya kuat. Lafaznya lemah, dhaif nanti. Kemudian hadis yang enggak syadz dan enggak ma'lul. Itu masalah hadis. Jadi kita ini enggak bisa lepas dari ulama. Kalau langsung kita kembali ke Quran hadis, sedangkan kita bukan ahlinya, bahaya. Bahaya. Ikut ahlinya. Kita mau berobat ke dokter, ya, kata teman kita, Pak Haji, gak usah ke dokter, kamu ngapain, saya mau dioperasi nih, saya sakit mau dioperasi katanya. Tuh kamu jangan ke dokter, gak usah, saya kasih bukunya ini ada panduannya cara operasi bagaimana. Gimana kira-kira? Kalau bukan ahlinya bahaya, malah merusak nanti. Wah saya pengen buka pengobatan, mengoperasi pasien, otodidak dari buku, ya ditangkap polisi, mana suratnya Anda? Gak ada, bukan ahlinya, fatal. Kalau mau sembuh hanya kebetulan, lebih banyak yang dijadikan berbahaya, malah mati nanti. Kenapa? Bukan ahlinya. Kita ke berahli, sudahlah ada tim dokter yang ahli, tim bedah, sudah kita ngawal sama beliau, itu yang pakarnya. Ada orang dokter misalnya, dokter buka praktek, dia resmi memang dokter ahli, dia buka praktek. Ketika orang berobat sembuh, maka dia dapat dua keuntungan. Pertama dibayar, dapat bayaran, kedua dapat pujian, sembuh, dipuji. Kalau orang berobat kok gak sembuh bagaimana? Dibayar gak kira-kira? Tetap dibayar. Demikian juga idza istahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Wa idza istahadal hakim fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Ketika seorang hakim, seorang ahli istihad, seorang ulama ahlinya, ini ahli ya, beristihad kok bener hasil kesimpulannya, dapat 2 pahala. Karena pahala dia kesungguhan dalam menggali hukum, kedua karena kebenaran tadi. Kalau dia sudah berusaha maksimal menggali hukum, kok ternyata indallah, kata Allah itu salah, maka tetap dia dapat 1 pahala. Kenapa? Karena pahala bersungguh-sungguh dalam menggali hukum. Kapan? Ketika dia ahlinya. Ada orang buka praktek kedokteran, padahal dia bukan dokter, ilegal. Meskipun orang berobat pas ada yang sembuh, tetap itu ditangkap polisi nanti. Kenapa? Enggak resmi, bukan ahlinya, bukan pakarnya. Langsung kita kembali Quran hadis, langsung ngaji Quran, ngaji hadis sendiri. Meskipun terkadang pas bener mungkin, tapi banyak salahnya. Itu akan ditangkap oleh malaikat nanti di akhirat. Kenapa? Bukan ahlinya. Bahaya. Kita kalau langsung kembali Quran hadis, dia sesat kita nanti. Bukan Qurannya sesat, bukan hadisnya sesat, pemahaman kita sesat. Kenapa? Bukan ahlinya. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah telah mendapati kamu dhallan, sesat, kemudian Allah beri hidayah. Kajian Nabi disebut sesat. Itu gara-gara Quran. Bukan Qurannya, pemahaman yang salah, bukan Qurannya. Bukan tafsirnya bagaimana. Nah ini, maka hati-hati jangan asal-asalan memahami hukum dari Quran hadis tanpa ulama.
Kenapa? Bukan ahlinya. Salat sunnah rawatib disempurnakan, salat duha dijaga. Mau ke kantor, mau berangkat, salat duha dulu. Salat sunnah safar di rumah. Jaga wudu, usahakan jaga wudu. Ya Musa idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsaka. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ketika engkau tertimpa musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak bersuci, maka jangan sekali-kali kamu mencela kecuali dirimu sendiri. Jadi kalau orang itu menjaga wudu, dawamul wudu, menjaga kesucian, maka insya Allah terhindar dari malapetaka, terhindar dari musibah. Jaga wudu, mau safar, ambil air wudu, salat sunnah dulu di rumah. Kalau sudah masuk salat duha, salat duha. Nggak sempat, nanti di kantor pasti istirahat jam 10, boleh salat duha. Dikerjakan minimal 2 rakaat. Bertahap 2 rakaat, istiqomah sampai nambah 4 rakaat, 8 maksimal 12 rakaat. Jangan sampai langsung hari ini salat duha langsung 8 rakaat, 12 rakaat, tapi plus nggak pernah salat duha lagi. Semalam tahajud langsung, pokoknya 100 rakaat tahajudnya, plus lewat sepanjang tahun. 2 rakaat minimal bangun malam tahajud, salat tahajud 2 rakaat. Untuk witir 1 rakaat misalnya, 1 atau 3 rakaat, istiqomah. Baca Quran istiqomah. Misalnya sehari 1 juz, nggak bisa, berapa sanggupnya? Setengah juz, 2 lembar, istiqomah. Istiqomah. Kemudian dilatih betah di musola, betah di masjid. Habis maghrib, gak usah pulang ke rumah, saya di musola aja. Ngapain? Nunggu isya berjamaah. Dan kalau ke rumah khawatir nanti males, khawatir ini itu, di musola aja nunggu isya berjamaah. Maka diamnya kita di musola habis maghrib, diem nganggur, itu dihitung seakan-akan sholat sunnah terus sampai isya datang. Dihitung sholat, itu nganggurnya, apalagi sambil baca Quran, zikir. Sholat sunnah awabin. Habis ba'diyah maghrib disunahkan sholat sunnah awabin, minimal 2 rakaat sampai 20 rakaat. Kalau sanggup 20 bagus, enggak sanggup ya setidaknya 6 rakaat usahakan. Man shalla ba'dal maghribi 6 rakaatin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna bi ibadati sintai asyrata sanatan. Barang siapa habis maghrib sholat sunnah 6 rakaat tidak berbicara keburukan di sela-selanya, maka sebanding dengan ibadah selama 12 tahun. Dilatih betah, datangnya awal, pulangnya akhir, dilatih betah. Ya semua itu perlu latihan. Kalau gak dilatih, gak dipaksakan ya susah. Dipaksakan dulu. Kemudian kita perhatikan juga anak-anak kita, bagaimana ngajinya, bagaimana sholatnya. Anak perempuan, istri kita, perhatikan jangan sampai keluar rumah tanpa berjilbab, tanpa berhijab. Jangan sampai buka aurat. Kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat. Kenapa anak kamu perempuan kok boncengan sama laki-laki bukan mahram kamu biarkan? Itu anak kamu biarkan, kenapa dia nggak pakai jilbab keluar rumah? Istri kamu kesana kemari buka aurat, kenapa kamu biarkan? Mereka akan nuntut. Meskipun seorang hamba ini ahli ibadah, masya Allah, infaknya rajin, umrah berkali-kali, haji pun sekian kali. Tapi ketika anaknya maksiat dibiarkan, istrinya maksiat dibiarkan, nanti mereka bisa menyeret ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berkewajiban mengingatkan, ingatkan dengan santun, dengan bijak, bukan dengan keras, bukan dengan santun. Doa, nangis kepada Allah, doain.
termasuk keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, aparat semuanya. Doain yang baik-baik. Ada orang pas dengar ada oknum aparat pemerintahan yang zalim, wah langsung doa jelek. Kata saya, doa yang baik-baik aja. Doain yang baik. Kasihan kan kalau mereka kena bencana, kasihan. Doain yang baik-baik. Sampai kata seorang ulama, kalau nggak salah Imam Hasan Al-Basri, seandainya aku punya satu doa yang pasti diijabah oleh Allah, maka aku gunakan doa tadi untuk para pejabat, para pemimpin. Doain, doa yang baik-baik. Ada orang maksiat, didoain yang baik-baik. Ada seorang ulama, entah itu Syekh Abdul Qadir Jilani atau Syekh Imam Abu Hasan Asyadili, bersama muridnya melewati para pemuda ketika bulan Ramadan. Di siang hari mereka mabuk-mabukan, teler, terang-terangan. Maka kata para muridnya imam tadi, wahai imam, wahai guruku, doain aja mereka biar binasa itu. Mereka terang-terangan mabuk-mabukan pas hari Ramadan lagi ini. Ini sudah enggak bisa dibiarkan ini. Maka ulama tadi pun mengangkat kedua tangannya. Beliau berdoa, Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya. Ya Allah, jadikan mereka bergembira kelak di akhirat sebagaimana Engkau telah menjadikan mereka bergembira ketika di dunia. Loh, wahai Syekh, kenapa malah doa yang baik kau ini? Kok malah doanya gitu? Ya, kalau Allah ijabah doa saya, Allah jadikan mereka ini orang yang bahagia di akhirat, maka pasti Allah beri mereka hidayah untuk taubat kepada Allah. Kita targetkan. Contoh, saya targetnya pokoknya setiap orang punya target. 1 bulan ini saya bawa 1 orang aja ke masjid, ke musola. Gak usah banyak-banyak. Contoh target 1 bulan 1 orang aja kita bawa. Setahun sudah berapa yang istiqomah nanti berjamaah? Banyak. 1 bulan 1 orang kita bawa. Per orang bawa satu orang baru untuk ke masjid, ke musola. Nanti dia pun bulan depannya bawa lagi yang baru lagi. Terus. Inilah pentingnya saling mengingatkan satu sama lain. Para hadirin rahimakumullah, sekarang kita masuk bulan Dzulqa'dah, tanggal berapa ini? 17 Dzulqa'dah. Masya Allah, enggak lama lagi akan sampai bulan Dzulhijjah, hari raya kurban. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri habba ilallah min ihraqid dam. Tidaklah anak Adam melakukan satu amal pada hari raya kurban yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Wa innaha ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ari wa adlafiha. Hewan kurban tadi akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya masih utuh, kukunya, bulu-bulunya. Wa inna dama la yaqa'u minallah qabla yaqa'a minal ardi. Sesungguhnya darah hewan kurban sebelum dia jatuh ke tanah sudah Allah terima, Allah simpan di sebuah tempat di sisi Allah Ta'ala. Betapa cepat diterima amalan kurban. Apa pahalanya kurban? Wah, enggak karuan. Setiap darah turun Allah ampuni dosa kita. Baru darah netes Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau mau kurban, yang mau kurban tanggal 10 Dzulhijjah, dari awal masuk bulan Dzulhijjah makruh memotong atau menghilangkan bagian badannya, entah potong rambut, potong kuku, hukumnya makruh sampai nanti selesai kurban. Apa hikmahnya? Biar semua tubuh kita ditebus dengan kurban tadi dari api neraka. Bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu hewan kurban Allah berikan 1 hasanah, 1 kebaikan. Kira-kira berapa jumlah bulu kambing? Berapa jumlah bulu sapi? Allah berikan pahala seperti itu. Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Perbesarlah hewan-hewan kurban kalian. Ada duit kenapa tidak beli yang gede? Maka sesungguhnya hewan-hewan kurban tersebut akan menjadi kendaraan-kendaraan kalian di atas jembatan Sirat. Kurban bukan yang penting pernah
Oh saya pernah kurban dulu. Bukan, setiap tahun disunahkan kurban. Setiap tahun. Bagi siapa disunahkan kurban? Bagi yang mampu. Bukan bagi yang kaya, bukan bagi yang mampu. Siapa yang dikategorikan mampu dalam bab kurban? Barang siapa yang punya kecukupan buat nafkah keluarganya, yang wajib dia nafkahi selama 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, berapa keperluan nafkah untuk pribadi dan keluarga? Kalau ada sisa hartanya dan cukup untuk beli hewan kurban, maka dia dikategorikan orang yang mampu berkurban. Yuk kita cek nanti, kira-kira kita mampu nggak kurban ini? Jadi bukan semaunya, semampunya. Mampu ya kurban. Sunnah berkurban. Untuk keperluan keluarga 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. 4 hari. Berapa kira-kira? Kalau ada sisa tabungan, ada sisa harta kita. Wah, duit nggak ada, mobil gede, kecilin mobilnya. Jual, belinya lebih kecil lagi, ada sisanya beliin kambing, beliin sapi, berkurban. Dan insya Allah dengan kurban itu Allah berikan keberkahan kepada kita. Tidak ada ceritanya gara-gara kurban jadi sengsara, jadi melarat, nggak ada ceritanya itu. Yang ada justru tambah berkah. Kita niatkan kurban. Dari sekarang diniatkan, diazamkan dari sekarang. Kita suarakan ke keluarga, suarakan sehingga akan ada syiar. Kalaupun pas hari H seandainya kita nggak mampu, ketika ada, tetap Allah terima niat kita, dapat pahala niat kurban. Kemudian kalau ada orang berkurban dengan sebab ajakan kita, maka pahala mereka pun mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kurban onta, sapi atau kambing, itu kurban. Onta di kita nggak ada, sapi atau kerbau bisa. Minimal kambing. 1 kambing buat 1 orang. 1 kambing hanya buat 1 orang. Adapun keluarga gimana? 1 kambing buat 1 keluarga. Nah, itu nggak bisa. 1 kambing niatkan 1 orang, nanti 1 keluarga pun sudah gugur tuntutan gitu. Ya Allah, saya kurban ini buat atas nama saya. Ya Allah, pahalanya buat saya sekeluarga. Boleh dalam segi pahala. Tasyik fi thawab. Boleh. Kalau sapi maksimal 7 orang. Saya sendirian, bagus, boleh sendirian, nggak masalah. 7 orang teh maksimal, bukan harus, maksimal 7 orang. Gimana kalau lebih 7 orang? Ya nggak sah, nggak jadi kurban. Kami seekor buat bareng-bareng, patungan beli kambing, patungan beli sapi, korban atas nama 1 kambing lebih 1 orang, 1 sapi lebih 7 orang, maka tidak sah kurbannya, jadinya sedekah biasa. Terus gimana? Gak mampu atau santri atau siswa biasanya patungan di sekolah, atau santri patungan beli sapi. Ini kalau atas nama mereka semua ya gak jadi kurban, karena sapi maksimal 7 orang. Gimana caranya? Hadiahkan kepada 7 orang. Siswa patungan sudah beliin sapi, hadiahin ke 7 orang. Siapa kek? Nanti kurban atas nama 7 orang tersebut, maka jadi kurbannya. Kambing pun sama, patungan 1 kambing, ya buat siapa? Hadiahkan 1 orang, kurban atas nama dia, sehingga jadi kurban. Nanti makannya bareng-bareng nggak masalah, makannya bareng-bareng dapat semua bagian nggak apa-apa. Karena kurban ini siapapun boleh, gak kayak zakat. Kalau zakat itu hanya kepada 8 asnaf, yang kaya nggak boleh terima zakat. Kalau kurban boleh dapat hewan kurban. Cuma bedanya kalau orang kaya yang mampu, dia hanya it'am, boleh mendapatkan daging kurban, tapi hanya untuk dikonsumsi, buat makan keluarga, jamu tamu boleh, nggak boleh dijual. Tapi kalau yang menerima orang miskin, dapat bagian kurban, oh banyak ini dapat 5 kilo ini kebanyakan, dijual sebagian, boleh, nggak apa-apa. Termasuk jangan sampai menjadikan bagian hewan kurban sebagai upah, nggak boleh. Wah ini kepalanya buat upah yang motong, ini pahanya buat upah yang motong, nggak boleh. Dalam mazhab kita nggak boleh. Kadang habis bagian buat yang menyembelih itu. Saya di Mekah mulai saya rubah semuanya. Alhamdulillah dirubah, mereka alhamdulillah nganut bagus.
Kita arahkan kalau di tempat saya, pokoknya nggak boleh buat upah bagian kurban, semuanya bagikan, termasuk nggak boleh dijual, kepala, kaki, kulit nggak boleh dijual. Itu hati-hati. Pas nyembelih orang kumpul itu para pedagang kulit itu, jangan dijual, nggak boleh dijual. Ini buat beli bumbu misalnya nggak boleh. Gimana? Kasihkan dulu kulitnya, kasihkan ke fakir miskin. Setelah dia terima, terserah dia mau dijual nggak apa-apa, silakan. Yang penting yang nerima fakir miskin. Ya, kita kalau di Mekar Mulia di tempat saya, kita arahkan upahnya nyembelih bukan diambil dari bagian kurban. Tapi kasih duit. Misalnya berapa? Contoh 50.000 buat yang nyembelih, silakan. Nanti buat operasional beli plastik, buat beli konsumsi, kopi sebagainya. Tadi yang kurban kambing, ada panitia misalnya bayar berapa? Misalnya 100.000 atau berapa? Di musyawarah kan. Ya. Sekian buat yang nyembelih, sekian buat operasional misalnya. Sehingga tidak mengambil dari bagian kurban, enggak ngambil dari kas masjid, kas musholah, jangan diambil. Itu bukan penyalurannya. Insyaallah enggak lama lagi hari kurban. Semoga umur panjang dan semoga Allah berikan nikmat bisa kurban. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang minggu kemarin ada yang belum terjawab terkait dengan ketika menuntut ilmu, ada golongan yang kedua itu diantaranya, misal ada seorang yang misal ikut pendidikan atau pelatihan, karena misal untuk sebuah syarat jabatan atau syarat ini gitu kan. Nah itu pertama. Yang kedua terkait dengan tadi kurban, apakah saya pernah baca, apakah itu betul atau salah, bahwa Rasulullah ketika kurban salah satunya adalah ini dariku dan untuk umatku. Seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak, tapi dua aja dulu. Insyaallah. Termasuk yang tercela adalah orang mencari ilmu tujuannya buat keduniaan. Itu adalah ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama apa tujuannya? Biar nanti buat cari dunia. Nanti kan bisa bangun pesantren. Nanti bisa terimanya, bisa buat bisnis. Ini orang yang tercela. Saya belajar ilmu. Kenapa? Nanti biar pandai ceramah. Nanti buat cari keduniaan, kemasyhuran ataupun harta benda. Hati-hati. Saya ngapal Quran, kenapa? Nanti biar ikut MTQ, biar nanti juara, dapat duit. Ini yang tercela untuk dunia. Tapi kalau kita memang misalnya kuliah nanti untuk mendapatkan jabatan tertentu, itu enggak masalah, boleh. Karena itu bukan menjual agama. Cuma meskipun bagusnya diniatkan, ya Allah saya belajar ini niatkan untuk nanti berkhidmah, melayani umat, untuk dakwah di kalangan. Saya biar naik jabatan, nanti saya biar bisa dakwah di kalangan mereka. Itu enggak bagus itu. Saya naik jabatan kenapa? Nanti kalau saya jadi atasan misalnya, nanti banyak bawahan, saya bisa leluasa untuk menegakkan syariat di situ. Mengatur biar tidak menyimpang. Itu boleh, bagus, jadi pahala. Saya jadi pejabat nih, saya biar jadi tinggi nih. Nanti saya bisa ngatur bawahan, bisa mengatur mereka biar mereka bagaimana ya, tidak menyimpang syariat, bisa mengarahkan mereka dalam ibadah. Kenapa? Karena punya nama itu bagus, gak apa-apa. Jadi gak masalah. Kemudian berikutnya kurban. Nabi Muhammad SAW memang beliau berkurban, ini dariku dan dari umatku. Maksudnya apa? Kalau kita buka syarah hadisnya, maksudnya dari segi pahala. Tetap satu kambing itu nasnya hanya buat satu orang kurban atas nama satu orang, tapi boleh nanti kita menyertakan orang lain dalam segi pahala. Tasyik fi thawab itu boleh. Karena satu kambing bisa buat semua orang, ya apa manfaat batasan kambing satu orang, sapi 7 orang? Enggak perlu dibatasi deh kalau gitu. Nah, kita buka syarah dari hadis tadi, maksudnya itu atasyiku fi thawab, menyertakan umat di dalam segi pahala. Kita boleh kurban satu kambing. Ya Allah ini, ya Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal minni. Ya Allah ini dari Engkau kembali kepadamu, terimalah dari aku.
Niatkan ini kurban buat saya, buat kita sendiri. Kemudian ya Allah pahalanya sampaikan buat keluarga, itu boleh dari segi pahala. Wallahu alam. Ada lagi? Kita nunggu isyraq, masih ada waktu. 36 ya isyraq. Tadi subuh lewat 36. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syekh dari Palestina yang show ke Mekah dunia kan Ustaz. Itu bagaimana akhlak kita melihat kesusahan saudara di Uighur, di Palestina, di Rohingya dan lain-lain yang kondisinya tuh ibadah aja berat sedangkan kita mudah. Katanya Islam ini katanya bagaikan satu tubuh gitu. Iya. Nah kebanyakan kita tidak peduli kepada kesusahan saudara kita di luar. Ya. Bagaimana sikap kita melihat saudara muslim kita terzalimi ataupun dalam kesusahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minnah." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka bukan golongan dari kami. Bukan golongan kami. Maksudnya bukan golongan kami yang taat. Kita enggak boleh sifat acuh tak acuh. Harus ada kepedulian satu sama lain. Termasuk ketika ada saudara muslim kita dibantai, didolimi, dimanapun berada, kita harus ada kepedulian. Kalau memungkinkan dengan diri kita, datang diri kita. Kalau memungkinkan, atau harta kirim. Kita bayangkan bagaimana jika kita berada di posisi mereka, bagaimana kira-kira? Bagaimana jika keluarga kita dalam posisi mereka? Bagaimana sikap kita? Kita kasihan, sedih. Mereka umat Nabi Muhammad SAW. Kita bantu. Dengan apa? Harta benda. Dengan harta, dengan doa. Kita doakan, nangis di hadapan Allah untuk mereka. Dan bukan cuma di Palestina, bukan di Rohingya, dimanapun. Termasuk mungkin kanan kiri kita. Kan mereka ini dong, orangnya malah biasa aja. Ya mungkin ada keluarga kita yang gak sholat, keluarga kita yang wanita belum berhijab. Mereka pun sama dalam malapetaka. Mungkin di dunia belum nampak. Kalau sampai mati nggak tobat kepada Allah, mereka dalam malapetaka dalam kubur, di alam mahsyar, di nanti akhirat. Harus ada kepedulian, kita ingatkan, kita doakan. Jangan acuh tak acuh. Jangan yang penting saya, jangan. Ada doa, ada usaha. Ada harta, yuk kita berjuang. Dengan apa? Segenap kemampuan kita berjuang. Dengan harta, dengan waktu, dengan diri. Apa yang Allah berikan kepada kita buat perjuangan, buat memperhatikan urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya ditambah lagi. Kita kalau doa nangis untuk pribadi kita mungkin pernah, mungkin sering. Ketika ada masalah kita doa nangis kepada Allah. Ini masalah pribadi sering. Yang jarang itu kita nangis dalam doa mendoakan umat Islam. Mendoakan yang belum sholat biar sholat, mendoakan yang belum berhijab biar berhijab, kaum wanitanya, mendoakan yang terzalimi di mana-mana, mendoakan para pejabat. Hari ini kita malah mencaci maki para pejabat. Doakan. Pernahkah kamu doain mereka? Belum pernah doa kebaikan. Jangan mencaci maki. Doakan mereka. Siapa tahu doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Allah perbaiki semuanya. InsyaAllah ini, maka kita ada kepedulian satu sama lain. Yuk kita berjuang. Pokoknya berjuang dimanapun, selama itu kebaikan, kita libatkan diri kita di situ. Mumpung ada umur, harta, kendaraan, tempat tinggal, jabatan. Kita sebagai atasan gunakan, maksimalkan buat perjuangan agama, buat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih hidup. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Kita masuk ya isyraq. Kita salat isyraq habis ini. Barang siapa habis subuh dia berzikir di tempatnya, termasuk thalabul ilmi, maka lalu dia sholat sunnah minimal 2 rakaat ketika matahari terbit setinggi tombak, kurang lebih 90 menit dari waktu subuh.
Boleh sholat isyraq niatnya boleh, ataupun sholat duha juga boleh. Ulama beda pendapat. Sholat duha sudah masuk waktunya, silakan di awal waktu, meskipun afdalnya duha nanti di sepertiga akhir dari waktu isyraq, 90 menit dari subuh sampai menjelang zuhur dibagi 3. Sepertiga akhir itu waktu duha yang paling afdal, yang paling utama. Tapi kalau nanti ini nggak keburu, ini nggak istirahat, ya sudah pasti istirahat. Atau nanti nggak keburu, sebelum berangkat boleh kita kerja. Atau nyicil, sekarang mau berangkat 2 rakaat, nanti pas istirahat 2 rakaat boleh. Insyaallah cukup demikian. Semoga Allah Taala bimbing kita semuanya. Dalam itu Allah jadikan apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan berkah. Kesehatannya barokah, waktunya barokah, keluarganya barokah, jabatannya barokah, harta bendanya barokah, apapun yang Allah berikan berkah buat dunia akhirat. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita, masyarakat kita, para aparat kita, pejabat kita menjadi ahli ibadah, ahli ilmu, ahli amal, ahli solat, ahli masjid, ahli majlis ta'lim. Allah bersihkan hati kita dari kesombongan, dari bangga diri, dari kedengkian, dari kebencian. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang pemaaf, pemurah, tidak ada kebencian di hati, enggak ada dendam kepada siapapun. Dan semoga Allah Ta'ala kabulkan semua doa-doa kita, Allah kabul semua hajat-hajat kita, Allah jadikan keluarga kita orang-orang saleh. Kemudian Allah Ta'ala bimbing kita, Allah bimbing pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, lisan kita, perut kita, semua apapun Allah bimbing dalam ridhonya Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita ahli surga, selamat dari adabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berikan hadiah mati husnul khatimah, dapat ridhonya Allah Ta'ala, jumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana rabbina nasta'in syuwatan nastaqim syuwatan tuba alaihim waladhdallin amin. Demikian Allahul musta'an ali tiklan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.